Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Bagus. Banyak orang tua mengeluhkan anaknya mengalami kesulitan makan. Anaknya tidak mau makan, anaknya menolak makan, atau keluhan-keluhan yang semacam itu. Pernahkah terpikir oleh kita bahwa anak menolak makan ini secara logika itu adalah suatu hal yang aneh? Aneh ya, kenapa kok bisa ada seorang anak menolak makan? Bukankah seluruh makhluk hidup akan merasa lapar dan secara naluriah akan mencari makan? Lalu, kenapa ada seorang anak menolak makan? Apakah anak tersebut tidak pernah merasa lapar? Tentu jawabannya tidak ya. Nah, dari sini kita mulai dapat menyadari bahwa kondisi tersebut, yaitu anak yang menolak makan, anak yang tidak mau makan, dan kawan-kawannya itu bisa terjadi karena ada sesuatu hal yang salah. Dan sesuatu yang salah ini tentu harus kita cari penyebabnya. Dan setelah kita ketahui penyebabnya, baru kita dapat memperbaikinya. Tentu kita semua sadar ya bahwa anak-anak kita penting mendapatkan gizi yang terbaik untuk tumbuh kembang yang optimalnya. Dan gizi yang terbaik tentu didapatkan dari makanan yang dimakannya. Sebelumnya saya harus menyatakan bahwa penyebab kesulitan makan ini pada anak-anak tentu penyebabnya banyak dan harus diperiksa secara komprehensif. Banyak kondisi memerlukan pemeriksaan seorang dokter. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengenal apa itu proses makan yang menjadi masalah pada sebagian anak, yang seterusnya akan ditanyakan orang tua pada seorang dokter. Semoga setelah video ini kita bisa membuka cakrawala berpikir kita. Makan adalah aktivitas memasukkan makanan ke mulut, mengunyahnya, lalu menelannya. Sesimpel itu arti kata makan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, proses ini dibagi lagi menjadi dua istilah yang berbeda. Dan perbedaan ini dapat menggambarkan masalah yang tadi ditanyakan oleh para orang tua. Nah, apa saja dua istilah dalam bahasa Inggris tadi? Yang pertama adalah eating. Eating adalah proses makan yang hanya melibatkan satu orang, yaitu orang yang sedang makan tersebut. Dan yang kedua adalah feeding. Selain seseorang yang makan, feeding melibatkan juga pemberi makan. Dengan kata lain, dalam feeding akan terjadi interaksi antara anak dan pemberi makan, dalam hal ini orang tua atau pengasuh. Sehingga dalam proses pemberian makan yang baik atau feeding yang baik, sangat erat kaitannya adanya interaksi juga yang baik antara seorang anak dengan pemberi makan. Nah, sampai sini semoga kita mulai dapat menyadari ya, bila ada keanehan-keanehan seperti anak menolak makan, anak tidak mau makan, dan keluhan-keluhan semacamnya. Selain faktor anak, mungkin anak sakit tertentu misalnya, ada juga faktor penting yang lain yang terkadang tidak kita sadari, yaitu pola asuh kita sebagai orang tua atau parenting style kita. Lalu, tipe pola asuh atau parenting style itu ada apa saja sih? Dan apa efeknya bagi seorang anak? Apa efeknya pada cara makan anak kita? Insya Allah video pendek ini akan saya rangkai dengan video pendek berikutnya secara serial terkait masalah yang sama, yaitu kesulitan makan pada seorang anak yang cukup sering ditanyakan oleh orang tua. Video ini akan saya unggah juga atau saya upload di channel YouTube saya, Bagus Winandi, dan Instagram saya. Terakhir, saya mencoba menyimpulkan
Menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling penting di dunia. Namun, tanpa kita sadari, menjadi orang tua juga adalah suatu kerjaan yang tidak pernah dipersiapkan. Banyak dari kita, termasuk juga saya, selama ini tidak terpikirkan bagaimana mempersiapkannya, bagaimana jenjang pendidikannya, dan bagaimana cara belajarnya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.